Halo sobat penikmat film, apa kabar? Apakah masih keluntang-keluntung gak jelas? Ya salam. Pada kesempatan yang baik ini, Mr. M bakal menceritakan sebuah film yang bertemakan luar angkasa, di mana film ini menceritakan manusia yang berhasil menjelajah keluar angkasa untuk mencari sumber daya alam. Nah lo, udah sampai keluar angkasa aja nih, kalian udah menjelajah di mana aja? Hah? Gak kemana-mana? Di kos saja? Ya salam, gak apa-apa. Oke lanjut. Penasaran bagaimana ceritanya? Kalau penasaran seperti biasa, siapkan headset, pasang posisi rebahan, dan caw ke alur ceritanya. Let's go! Penikmat film. Puluhan berpencar menghuni di planet antar galaksi yang dipimpin oleh Kaisar Saddam. Lalu di awal film ada seorang gadis yang menceritakan planetnya yang bernama Arrakis. Yang di atas pasir-pasirnya tersembunyi kandungan yang sangat berharga. Yang pada tahun itu orang-orang banyak menyebutnya rempah-rempah. Saat malam tiba, mesin-mesin perahu rempah-rempah itu diturunkan untuk menambang rempah-rempah yang ada. Dan selama bertahun-tahun, klan Harkonnen menguasai tanah Arrakis tersebut, menjajah rempah yang ada di planet Arrakis. Jujur saja, saat saya melihat film ini, gue bingung guys. Masa iya udah bisa keluar angkasa buat jajah suatu kaum yang dicari cuman rempah-rempah? Tapi saat tahu bahwa film ini diadaptasi dari buku tahun 1960-an, gue jadi mikir film ini terinspirasi pasti dari VOC, cuma di model sci-fi. Ya udah sorry guys daripada banyak cincong. Oke kita lanjut. Dan klan Harkonnen ini guys ya, bahkan karena penguasaannya di Arrakis, mereka kekayaannya melebihi Emperor Saddam yang pada dasarnya kaisar mereka. Dan klan Fremen yang merupakan penduduk asli planet Arrakis tidak senang adanya orang luar yang datang ke Arrakis, karena bisa saja membuat kerusakan di planetnya. Dan juga klan Harkonnen juga bersikap kejam dengan klan Fremen. Tak hanya diam saja, orang-orang Fremen juga sesekali melakukan gerilya menghancurkan mesin-mesin klan Harkonnen. Sampai pada akhirnya kekaisaran mengeluarkan titanya untuk klan Harkonnen keluar dari Arrakis, pindah ke sisi lain tepatnya di planet Caladan, tempat klan Atreides. Putra klan Atreides selalu mendapatkan mimpi tentang Arrakis dan seseorang gadis yang seperti di awal film. Bukan hanya sesekali mimpi itu, bahkan berkali-kali yang membuatnya ingin pergi ke Arrakis. Putra dari klan Atreides bernama Paul. Ia seringkali diajarkan oleh ibunya menggunakan skill spesial yang membuat seseorang dapat diperintah olehnya. Kekuatan itu dimiliki ibunya yang anggota dari organisasi Bene Gesserit. Give me the water. Almost. Setelah itu, ajudan dari kekaisaran mulai menyampaikan titah dari kekaisaran untuk kepala klan Atreides mengambil alih kekuasaan di Arrakis dan menjadi pengurus di sana. Pemimpin klan yang bernama Leto menerima titah dari kekaisaran. Di lain tempat, Paul menemui Duncan Idaho yang diperankan oleh papa saya yaitu Jason Momoa yang akan pergi menuju ke Arrakis. Di sini Paul ingin Duncan mengajaknya pergi ke Arrakis karena ia mendapatkan penglihatan bahwa Duncan akan mati di planet Arrakis tersebut. Duncan yang mendengar hal tersebut hanya menyuruh Paul untuk kembali fokus berlatih. Setelah itu Paul pergi menemui ayahnya. Mereka pun berbincang bahwa ayahnya memberitahu dengan maksud sebenarnya dari kekaisaran, memberikan Arrakis kepada klan Atreides untuk membuat kedua klan Harkonnen dan Atreides berperang satu sama lain, yang dapat melemahkan kedua klan tersebut, yang mengancam kedudukan kekaisaran. Dan Leto berencana beraliansi dengan klan Fremen di Arrakis agar menjadi lebih kuat. Pada malam harinya, Paul ditemui oleh ibunya Lady Jessica untuk menemui ketua Gaius dari organisasi Bene Gesserit. Sebelum pergi, ia diperiksa oleh Dr. Yu untuk mengecek vital Paul. Dirasa aman, Paul pun menuju ke ruangan ketua Gaius lalu diwanti-wanti ibunya untuk menuruti apa saja yang diminta ketua Gaius. Lalu ketua Gaius menyuruh tangannya Paul memasuki kotak yang disediakan olehnya, yang dimana kotak itu membuat Paul merasa kesakitan yang sangat luar biasa untuk menguji bahwa Paul manusia biasa atau bukan. Silence.
There's the mine. Paul pun berhasil melewati tesnya dan mendapatkan kepercayaan dari Ketua Gaius. Dalam perjalanan pulang, Ketua Gaius memarahi Lady Jessica karena ia berusaha melahirkan Wishart Hyderats, sang terpilih dalam kepercayaan Bene Gesserit. Dan ternyata di belakang Paul menyimak pembicaraan ibunya dengan Ketua Gaius. Pindah ke planet Git Prime, tempat klan Harkonnen tinggal. Glosuraban, ponakan Ketua klan Harkonnen, marah besar akan keputusan kekaisaran yang menyerahkan Arrakis kepada klan Atreides. Lalu klan Atreides pun datang ke Arrakis. Di sana Paul diteriaki sebagai lisan Ol-Qoib yang merupakan sebutan Mesiah dari penduduk Fremen. Setelah itu Atreides pergi ke kota Fremen. Di sana Lady Jessica mendapatkan persembahan Chris Knife dari orang Fremen. Karena Lady Jessica dan Paul adalah lisan Al-Qoib, Ketua Gaius selalu menemui Ketua Harkonnen untuk memberitahukan bahwa kekaisaran akan memberikan pasukan elit Saudaukar untuk memperkuat tentaranya menghabisi Atreides. Jadi kekaisaran itu ingin mengadu kedua klan ini, guys. Namun Harkonnen dilarang oleh Ketua Gaius menyentuh Lady Jessica beserta putranya karena mereka dalam perlindungan Bene Gesserit. Ketua klan Harkonnen pun menyetujuinya untuk tidak membunuh mereka. Tetapi Lord Baron memiliki ide tersendiri untuk membunuh keturunan Atreides ke gurun dan membiarkan mereka mati seketika. Pada Salausa Secundus, tempat pasukan imperial, 3 batalion Sardaukar bersiap menyerang Atreides di Arrakis. Atreides legions are the finest in the Imperium. Suatu ketika perwakilan dari klan Fremen datang yang bernama Stilgar. Di sana ia datang dengan sangat lancang di hadapan Ketua Atreides. Ia meminta untuk klan Atreides tidak memata-matai klan Fremen. Dan Stilgar menegaskan juga bahwa mereka cuma bisa meraup rempah-rempah mereka, lalu menganggap Fremen hanyalah budak. Lalu Leto pun berjanji untuk tidak melakukan hal yang dilakukan seperti pengurus sebelumnya, yaitu klan Harkonnen. Singkat cerita, Leto dan Paul segera untuk melihat alat peraup rempah-rempah menggunakan helikopter Hasdun. Di sana ia dipandu oleh Dr. Ian Kainis saat berada di helikopter dan memberitahukan tim pengangkat alat peraup akan adanya cacing besar monster asli dari Arrakis. Tak diduga, ada satu alat pengangkat itu tak berfungsi yang membuat Leto menyuruh pasukan-pasukannya menyelamatkan orang-orang di dalam alat peraup itu. Dan saat Paul membantu orang-orang di sana untuk keluar, ia pun mendapatkan penglihatan dan ternyata guys, itu penglihatan bahwa ibunya hamil dan memiliki warna mata biru seperti klan Fremen. Dan melihat ibunya hamil melahirkan anak bermata biru. Malamnya di Arrakis seseorang melemahkan perisai kota dan melemahkan beberapa penjaga. Leto Duke Atreides yang sadar keluar mengecek keadaan. Selanjutnya ia melihat pembantunya yang tertusuk dan tewas. Namun tanpa disadari Leto pun dipanah dari belakang yang membuatnya lumpuh. Dan ternyata panah itu dari Dr. Yu. Dr. Yu terpaksa melakukan itu untuk melepaskan istrinya yang disekap oleh Lord Baron. Selanjutnya, Yu melepaskan cincin milik Leto yang akan diberikan kepada Paul. Dr. Yu juga memberikan Leto gigi palsu racun yang nanti dapat membuat Leto membunuh Baron. Karena perisai kota sudah mati, karena pasukan Sardaukar dan Harkonnen mulai menyerang. Di lain tempat, Paul dan Lady Jessica berhasil disekap oleh pasukan Harkonnen untuk dibuang ke gurun dan saling membunuh. Orang-orang di sana pun mati kecuali Lord Baron yang sekarat menempel di tembok. Di lain tempat, Paul yang sedang berlindung melihat penglihatan pada masa depannya. Ia melihat sesosok gadis Chani dan melihat pasukan Atreides dan Sardaukar.
Dan Paul berkata bakal ada perang suci yang akan menyebar ke seluruh alam semesta. Setelah itu Paul histeris akan penglihatannya dan ibu Lady Jessica menenangkannya. Setelah itu Ruther mengatakan ada seseorang yang mendekat. Mereka pun keluar dari tenda mereka. Saat di luar, orang yang mendekat adalah Duncan Idaho. Mereka pun akhirnya segera keluar dari sana menggunakan helikopter yang dibawa oleh Duncan. Setelah itu, karena akan terjadi badai, mereka pun berlindung di pos pengujian ekologi di sana. Di sana, Paul membujuk Dr. Lian Keynes yang merupakan penghubung dari klan Atreides dan kekaisaran, bahwa kaisar telah menentang klan Atreides, dan jika itu dilakukan, dan klan-klan besar lainnya percaya, maka mereka akan berperang melawan kekaisaran dan terjadi kekacauan di seluruh galaksi. Di saat Paul dan Dr. Chinese sedang berbincang, ternyata guys, di luar ada pasukan Sardaukar yang mengendap-endap untuk membunuh mereka. Pertempuran pun tak dapat dihindari dan membuat Duncan Idaho tewas seperti penglihatan Paul sebelumnya. Setelah itu, Lady Jessica dan Chinese melarikan diri dari sana. Mereka pun pergi menggunakan helikopter untuk menemukan klan Fremen. Sedangkan Chinese akan melewati gurun untuk melaporkan serangan tersebut pada Landsraad. Lady Jessica yang tahu berhasil menemukan helikopter dan melarikan diri dari sana. Dan Chinese tewas sesaat setelah memancing Sardaukar dimakan cacing besar Alaska. Di dalam helikopter, Paul dan ibunya memasuki badai sesuai saran Chinese dan berhasil selamat. Di sisi lain, Raben melaporkan bahwa Paul dan Lady Jessica telah tewas memasuki badai gurun tadi. Lalu Lord Baron pun meminta Raben menjual cadangan rempah-rempah dan membunuh semua Fremen. Kembali ke Paul dan ibunya. Setelah berhasil melewati badai gurun, mereka pergi untuk mencari Fremen. Dalam pelariannya, mereka dikejar oleh cacing besar yang mendengar jejak kaki mereka. Yang beruntungnya dibantu oleh pasukan Fremen. Namun di sana mereka malah tidak dipercaya dan hendak akan dibunuh. Saat akan bertarung, sang ibu tanpa basa-basi langsung hendak akan membunuh pemimpin kelompok mereka, Stilgar. A weirding woman and a fighter. Dan di sana akhirnya setelah akan habis ini film, Paul bertemu dengan Chani, gadis yang dilihat dalam mimpi. Namun salah satu anggota Fremen yang bernama Jamis tidak menerima Paul di sini dan menentangnya melakukan duel hidup dan mati di sana. Janis yang percaya bahwa Paul adalah Mesias meminta Paul untuk selamat dari sana dan memberikan Chris Knife kepada dirinya. This world will kill you. Yang pada akhirnya pertempuran tersebut dimenangkan oleh Paul. Dan mereka pun langsung hendak pergi ke Sage Stepper oleh Stilgar. Dan Dune pun diakhiri oleh penampakan seseorang yang menunggangi cacing di atasnya. Dan film pun berakhir.